Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Jaksa Kinanti jadi tersangka terkait terima uang 7 miliar dari Joko Chandra. Sumber saya ada dari YouTube. Jadi katanya Jaksa Kinanti ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung dan juga dia ditahan di sana di Kejaksaan Agung. Sehingga saya lihat dia ada yang melihat Kinanti ini bersama Joko Chandra waktu di Malaysia dan diduga dia menerima uang sebesar $500.000 atau sekitar 7 miliar rupiah. Kalau melihat jabatan Kinanti ini masih rendah, hanya eselon 4 ini saya lihat. Dan dia bukan jaksa penyidiknya juga, bukan jaksa penyidiknya. Diduga ada jaksa yang berwenang atas perkara Joko Chandra ini dan yang pangkatnya tinggi. Mungkin dia setingkat eselon 2. Jadi ini saya lihat, ya mungkin dia jaksa yang senior ini menyuruh dia untuk melaksanakannya tugasnya itu di lapangan terkait dengan Joko Chandra ini. Sehingga sampai dia berangkat ke Malaysia. Apalagi katanya tanpa izin atasannya, dia berangkat ke Malaysia tersebut untuk mengurus masalah itu, bertemu dengan Joko Chandra dan katanya menerima uang 500 miliar dan juga dirupiahkan sebesar 7 miliar rupiah. Setelah pulang dari sana, dia tentu menyerahkan masalahnya kepada yang memerintahkannya itu atau atasannya yang lebih tinggi lah ya. Mungkin dalam hal itu dibagilah bagian mereka masing-masing untuk atasan yang lebih tinggi dan Jaksa Kinanti. Tidak mungkin Jaksa Kinanti berangkat ke sana ke Malaysia berhubungan dengan Joko Chandra kalau tidak ada imbalannya bagi dia. Karena itu resiko tinggi, sehingga dia mau mengambil resiko tinggi itu karena imbalannya cukup besar mungkin dari sini. Jadi harapan saya kepada ST Burhanuddin Jaksa Agung RI supaya membongkar terus kasus ini. Jangan berhenti sampai di tangan Kinanti. Dugaan saya banyak pejabat-pejabat yang sifatnya cukup teras di Kejaksaan Agung atau di Kejaksaan Negeri dan lain sebagainya yang berperan, yang ada berkaitan dengan masalah ini. Mungkin dia Jaksa Kinanti hanya pelaksana di lapangan, tetapi penentu kebijakan itu adalah dari pejabat-pejabat yang tinggi jabatannya itu. Makanya harapan saya, Jaksa Agung membongkar apa adanya, tidak melindungi demi bersihnya nama kejaksaan ini di seluruh Indonesia. Jangan sampai dia menyembunyikan. Kalau memang dia tidak bisa objektif, sebaiknya perkara ini diselesaikan, ditangani oleh kepolisian maupun KPK. Sifatnya netral, tidak ada secara tidak berpihak. Jadi kalau saya sebenarnya menyarankan kasus ini ditangani KPK atau ditangani kepolisian. Kalau kejaksaan sendiri tentu ada masalah-masalah faktor tidak objektifnya. Karena bagaimanapun itu kan anak buahnya Jaksa Agung langsung. Sehingga supaya objektif penanganannya, supaya kasusnya Kinanti ini ditangani oleh KPK atau kepolisian dan mencari siapa-siapa saja yang tersangkut dalam perkara tersebut. Jangan hanya Kinanti saja. Karena kalau saya lihat Kinanti ini jabatannya itu hanya kasubagnya ini. Eselon apalagi bukan dia sebagai pemegang perkara, sebagai penyidik daripada perkara tersebut. Tentu ada jaksa-jaksa lain yang lebih senior pangkatnya yang menangani masalah itu. Dan Jaksa Kinanti dugaan saya hanya petugas di lapangan untuk disuruh-suruh ke sana kemari. Tetapi penentu kebijakan itu adalah dugaan saya minimal jabatannya itu eselon 2 di Kejaksaan Agung atau di kejaksaan tinggi atau di kejaksaan mana lah ya. Makanya di sini ST Burhanuddin Gubernur Jaksa Agung RI supaya bertindak tegas dan membongkar masalah ini apa adanya. Karena kasus ini sudah cukup ramai di tengah-tengah masyarakat.
jangan sampai lagi ada melindungi daripada aparatnya. Ya siapa yang salah tentu ditindak secara tegas sesuai aturan hukum. Apalagi dan juga masalahnya sekarang sudah banyak yang tersangkut di dalamnya dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat masalah Joko Chandra itu. Bagaimana banyak aparat pemerintah yang terkena masalah di samping kejaksaan, kepolisian saja ada yang tersangkut 3 orang yang berpangkat Brigjen bintang 1. Ada juga di kelurahan Jakarta Barat dan juga ada di pengadilan. Hanya yang saya lihat pengadilan sama kelurahan Jakarta Barat sepertinya belum ada tindakan, hanya sebatas tidak dipakai jabatannya, belum sampai ke ranah hukum. Demikian juga mungkin pihak-pihak imigrasi ada yang tersangkut di dalamnya. Ini juga belum kelihatan penanganannya di tangan polisi. Tetapi kalau pengacara sudah ditangkap polisi, sudah diproses, sudah dijadikan tersangka sama polisi. Dan juga ini saya lihat banyak pihak-pihak yang tersangkut gara-gara kasus Joko Chandra ini. Banyak kasus. Ini menandakan bahwa aparat negara Indonesia ini syarat dengan perbuatan korupsi. Tidak hanya instansi saja, tertentu saja. Merata rupanya. Merata aparat penegak hukum itu tersangkut daripada korupsi terkait dengan penanganan perkara Joko Chandra ini. Sekian dan terima kasih.